Impian adalah sebuah lingkaran target yang diraih dengan penuh perjuangan. Sama seperti saat aku menembakkan panahku tepat di targetku. Atlet andalan Riau Yogi Pratama akan memperkuat Indonesia pada ajang ASEAN University Games di Thailand. Yogi optimis akan mampu memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Saya Yogi Pratama. Selain sebagai mahasiswa, saat ini saya menjadi salah satu atlet yang biasa mewakili Riau dalam beberapa kejuaraan di cabang olahraga panahan. Mengenal panahan sejak kecil membuat saya terus mendalami dan menggeluti olahraga ini, hingga akhirnya saya mengikuti sebuah kejuaraan nasional tingkat pelajar. Kejurnas PPLP yang digelar di Papua tahun 2013. Itulah pertama kali saya mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Saat itu memang tidak banyak yang bisa saya persembahkan untuk Riau. Namun, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi saya agar semakin termotivasi untuk menggapai impian saya. Benar saja, belajar dari pengalaman dan tetap fokus pada target. Pada Kejurnas PPLP di Jambi tahun 2014, medali emas pertama berhasil saya persembahkan untuk Riau dan tentunya untuk orang tua saya. Di 2013 alhamdulillah dapat kesempatan buat bertanding di Papua. Itu Kejurnas PPLP 2013 alhamdulillah belum dapat medali tapi dapat pengalaman yang luar biasa di sana. Di 2014 Kejurnas PPLP alhamdulillah medali pertama didapat, yaitu dapat 1 emas di nomor tim. Dulu motivasinya cuma ya orang tua ngajak daripada ikut pergaulan yang gak jelas. Ya kayaknya dilakukan gitu aja sampai sekarang, ya tetap jalan, tetap semangat. Mungkin mulai ikut pertandingan dapat medali, terpacu lagi semangat. Ikut pertandingan gak dapat, terpacu semangat lagi, harus bisa bangkit lagi. Tidak hanya ingin sampai di kejuaraan tingkat pelajar, saya terus ingin mengukir prestasi di tingkat yang lebih tinggi, hingga akhirnya saya mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2016 di Jawa Barat. Meski hanya sampai semifinal, namun itu semakin membuat saya terpacu untuk meraih yang lebih baik. Dan tahun 2021, saya membayar kegagalan saya dengan mempersembahkan 1 medali emas untuk Riau di PON Papua pada cabang panahan, nomor kompon, dan terakhir 1 emas saya persembahkan untuk Indonesia di kejuaraan ASEAN University Games di Thailand. Yang menurut saya sangat membanggakan ketika PON Papua 2021 itu alhamdulillah 1 emas. Memang benar-benar saya nggak nyangka gitu. Karena awal berangkat ke Papua itu tujuan targetnya ya melangkah sejauh mungkin aja, nggak ada gambaran medali, itu memang benar-benar nggak ada. Alhamdulillah dapat itu ketika menang semifinal itu udah meluk pelatih bapak kan. Itu udah nangis, telepon ibu udah nangis. Akhirnya di final mulai lepas, alhamdulillah dapat emas. Alhamdulillah dari hasil PON kemarin itu dibawa ke Thailand,
masuk pelatnas, banyak dapat pengalaman, mereka luar biasa. Dan mereka cukup solid, walaupun saya baru masuk, mereka ngasih arahan, anjuran gimana supaya lebih enak, bisa ngasih hasil yang maksimal. Alhamdulillah dapat 1 emas lagi di Thailand, itu yang terakhir. Pos depannya lagi. Pos depan aja. Iya, emang itu juga yang worth it aja. Ini apa? Ayah saya adalah motivator utama yang membuat saya mencintai cabang olahraga panah. Sebagai mantan atlet panahan, banyak keahlian dan trik memanah yang diturunkannya kepada saya. Bahkan dia merupakan pelatih saya langsung dalam olahraga memanah. Konsepnya sederhana aja sebetulnya. Saya kepingin mengurus anak itu tetap bersama dengan saya selagi saya mampu. Kenapa? Dunia saya kan adalah dunia olahraga ya, mulai dari atlet, menjadi pelatih, kemudian memang ada kegiatan lain. Di dalam melatih itu saya mengurus anak orang. Loh, anak saya mau dikemanakan? Nah, di arti kata anak orang saya urus, saya juga harus urus anak saya sendiri. Nah, ketika saya bekerja, anak tinggal, kita hanya ketemu malam, itu kan sangat rumit ya. Maka saya beransur-ansur bawa mereka. Awalnya yang saya bawa memang abangnya aja dulu. Setelah kita sama-sama ke lapangan, datang pagi, pulang sore. Bahkan terakhir ibunya juga malah ikut ke lapangan. Kenapa? Mungkin takut tinggal sendiri di rumah, saya juga nggak tahu. Yang penting dia mungkin enak bersama anak-anak. Itu aja, jadi konsepnya nggak terlalu muluk-muluk. Saya juga mempersiapkan apa yang telah saya nikmati di dunia olahraga itu. Ya mudah-mudahan anak saya bisa nikmati juga. Kenapa? Olahraga bukan lagi sebuah hobi. Olahraga udah menjadi sebuah profesi. Kalau kita minat olahraga itu dengan baik dan benar, insya Allah dia akan membantu dan menunjang untuk kehidupan kita. Berprofesi sebagai guru tidak hanya teori memanah saja yang diajarkannya. Namun banyak teori kehidupan yang diajarkan kepada saya, yang semua itu hampir sama dengan saat kita menembakkan anak panah melalui busur untuk mencapai target. Harus fokus, perlu perjuangan, dan tetap semangat untuk kembali bangkit di saat kita gagal, agar target yang ingin kita raih bisa tepat sasaran. Dampak yang paling terasa itu self control ya, kontrol diri ketika menembak itu. Kita harus tetap fokus ke target. Jadi karena gangguan di belakang itu pasti ada. Apalagi kalau di kejuaraan-kejuaraan tinggi, tim dari tim lain pasti teriak. Jadi bagaimana kita tetap fokus ke target, menghiraukan yang di belakang itu yang membuat saya di kehidupan saya setiap hari bisa untuk belajar lebih fokus dan mengendalikan diri. Bagaimana saya mengatur emosi ketika menembak itu, ada anak panah yang masuk, misalnya ke nilai tertinggi masuk X,
sekitar 2-3 anak panah masuk X. Di anak panah keempat ini pasti kita akan target, ini pasti masuk X, pasti masuk X. Tuh pas dilepas nggak masuk, karena kita udah mulai senang, jatuhnya kayak sombong gitu. Jadi yang emosi seperti itu yang mau dijaga. Ketika skornya tinggi harus dijaga supaya tidak terlalu over. Ketika skornya rendah juga harus dijaga tidak terlalu drop. Tidak hanya saya, namun adik saya Dian Yozananda atau yang biasa saya panggil Ocha saat ini juga tengah menggeluti olahraga panahan. Baru angkat, jangan langsung angkat. Bahkan telah mengikuti beberapa kejuaraan nasional. Meskipun belum banyak yang bisa diberikannya untuk daerah, namun dengan semangat dan dengan karir yang masih panjang, tentunya impian untuk menjadi atlet panah nasional yang bisa mengharumkan nama Indonesia bisa dia raih. Ocha waktu itu awalnya cuma diajak untuk ikut, terus ngelihat kayak pengen mencoba, pengen ya target tertinggi yang pengen saya capai itu Ocha pengen bisa lolos menjadi atlet pelatnas, terus juga bisa mengikuti event internasional seperti Olimpiade dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk negara, untuk daerah Ocha, untuk Ocha sendiri juga. Bawahnya X. Cin, punya kota di Cin mana? 8 6 10 Bantawan? Khairunna SD ya? triple 6 Sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan untuk menjaga kebugaran, biasanya saya mengikuti beberapa kejuaraan memanah, baik lokal maupun berlatih secara mandiri di sekolah memanah Muslim Archery School atau MAS yang sudah 2 tahun ini didirikan oleh orang tuaku. Untuk sesi kedua kita akan mulai kembali pukul 16.00. Disinilah saya mencoba menjadi untuk lebih baik dan juga mengajarkan tentang memanah, karena untuk mencapai target dengan memanah banyak tantangan dan rintangannya. Salah satunya cuaca, seperti angin yang sangat berpengaruh terhadap anak panah. Kalau memanah itu pasti yang pertama angin. Kondisi angin itu tidak hanya kencangnya seberapa, tapi arah anginnya itu yang juga bikin kita nebak-nebak. Kadang juga tricky, anginnya ada yang ke kiri aja atau ke kanan aja, depan belakang gitu. Ada juga di beberapa lokasi anginnya itu mutar. Jadi di tempat kita berdiri anginnya ke kiri, bisa aja di bantalan anginnya ke kanan. Itu yang harus dipelajari. Tapi yang sulitnya di Pekanbaru kondisi angin kadang kencang kadang enggak, jadi
kadang pas latihan nggak dapat yang kencang ya. Trik khusus, kalau di nomor kompon di saya, sebenarnya saya tetap pede di tengah, tetap fokus ke sana. Jadi kalau misalnya saya cuma ngukur kira-kira anginnya seberapa gitu. Kalau misalnya memang udah kuat kali, saya gesek sedikit. Misalnya anginnya kuat kali ke kiri, saya gesek sedikit ke kanan. Ayah saya yang dulunya merupakan atlet softball memilih untuk pindah ke cabang olahraga panahan mengatakan, banyak perbedaan olahraga memanah dengan olahraga lainnya. Terkadang, setiap teori dalam memanah secara tidak sengaja juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gagal, harus kembali bangkit, dan fokus, mandiri, tanpa mencelakai orang lain untuk meraih impian yang ingin kita capai. Kenapa saya ambil panahan? Panahan itu yang dibutuhkan banyak dia. Dia butuh konsentrasi, dia butuh kemandirian, dia juga butuh kejujuran yang penting dulu. Nah, yang di samping itu dia punya kegiatannya tidak full fisik. Dengan tidak full fisik, kita hanya butuh endurance. Yang jelas dia punya konsep hidup. Kenapa saya bilang konsep? Sebelum dia memanah, dia harus tentukan dulu target saya apa sih? Kerjaan saya pemanahan nih. Nah, target saya apa? Oh, kalau target saya menembak kuning, berarti itulah kerjaan gimana bisa menembak kuning. Tapi bukan berarti tidak pernah kena yang lain. Kalau kena yang lain berarti kan dianggap gagal. Bukan berarti kegagalan itu kita nikmati, tidak. Kegagalan itu kita cari solusinya gimana kita bisa lagi kembali ke jalan yang lebih benar. Itu konsep di dalam hidup. Nah, kemudian di dalam masyarakat juga sangat besar dampaknya. Yang saya lihat kayak Yogi dan Ocha sekarang, Dian Yojananda itu saya panggil Ocha ya. Dia lebih banyak kepada mengurus diri dia aja. Dia tidak suka mengurus diri orang lain. Nah, sehingga dia kalau kita berbicara pun dia selalu hanya ngasih tahu apa yang dia rasakan. Dia tidak mau mengasih tahu apa yang orang lain rasakan. Menjadi yang terbaik, berprestasi, dan terus berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk daerahku Riau, untuk tanah airku Indonesia, dan untuk kedua orang tuaku dan keluargaku. Itulah impian besar dan lingkaran target yang ingin kuraih agar bisa menjadi contoh untuk generasiku selanjutnya. Kalau untuk prestasi, saya
sebagai atlet ya saya berusaha ya tetap berusaha sejauh mana saya melangkah. Apakah akan dipanggil lagi ke pelatnas atau bagaimana saya tetap usahakan saja sebaik mungkin. Tetapi ada satu yang ingin saya capai itu saya bisa membantu teman-teman saya, adik-adik saya yang generasi-generasi selanjutnya itu bisa lebih tinggi, bisa skornya lebih tinggi daripada saya. Jadi ketika generasi baru muncul, mereka bisa lebih baik dari saya. Yang saya kepinginkan dari dia harus menemukan jati diri dia. Dia harus menemukan apa sih konsep hidupnya. Apakah hanya sekadar hidup, belajar, tidur, makan, apakah itu aja, apakah ada konsep yang lain. Nah ini, alhamdulillah hari ini dia sebagian konsep yang dia inginkan itu udah tercapai. Terus terang dia juga udah mendapat medali emas di PON, kemarin juga turun di tingkat ASEAN udah mendapat medali emas walaupun beregu. Jadi sebagian konsep dia udah tercapai, dia udah membawa nama harum daerah, membawa nama harum Indonesia, dan saya juga cukup bangga sebagai pelatih dia. Kemudian juga sebagai orang tua Yogi saya tetap bangga. Kenapa begitu? Karena apa yang saya buat dari dia awal itu sampai sekarang, alhamdulillah ada hasilnya. Terus saya ingin mempersembahkan sebanyak mungkin medali untuk negara ini, dan terutama untuk daerah saya, Pekanbaru, dan juga orang tua saya.